Newsman Opinion. Mitra bisnis, pemerintah berencana menerapkan sistem alternatif minimum tax atau AMT sehingga pelaku usaha yang melaporkan rugi ke kantor pajak tetap wajib bayar pajak dengan tarif minimum tertentu. Misalnya, 1% dari omset. Menkeu Sri Mulyani mengatakan hal ini dilakukan karena dengan sistem perpajakan yang sekarang berlaku, kerap dimanfaatkan wajib pajak badan menghindari pajak. Negara yang sudah menerapkan kebijakan ini adalah Amerika Serikat, Kanada, Belgia, India, dan Pakistan. Apa komentar Anda mengenai pajak bagi perusahaan yang merugi ini? Silakan di 6339160, 6339160. Saya langsung berpoin aja ya bahwa sebenarnya di satu sisi kita bantu keekonomian negara ya, kondisi keuangan negara. Tetapi perlu dikaji ulang gitu, presentasinya tadi 1% dari nilai omset. Nah sekarang omsetnya, kalau misalnya omsetnya besar tapi minusnya banyak, ataupun omsetnya kecil tapi omsetnya kecil tapi tidak terlalu banyak, nah kan beda. Mestinya dikaji ulang persentase 1%-nya dan pengalinya, apakah harus dengan omsetnya omset yang mana gitu loh, omset bersih atau omset yang memang tertentu gitu loh. Perlu ada kajian lebih lanjut ya, jangan sampai hal ini malah membebani pelaku usaha di Indonesia gitu ya. Setiap kajian perlu dikaji ulang dan didiskusikan dengan para pelaku usaha, nggak bisa mendiaplikasi gitu. Karena yang mengalami dan menjalani usaha adalah badan usaha itu sendiri gitu loh. Itu aja dari saya. Saya kira itu quite fair, 1%. Kenapa saya bilang begitu? Karena pengeluaran pemerintah luar biasa. Pemasukannya ada, jujur ngomong, anjlok habis-habisan. Nah, dari kebijakan ini tersirat apa? Bahwa sebagai masyarakat ada vested interest-nya, haji mumpung. Jadi, ini ada COVID. Padahal dia masih oke, tapi bila sekalian aja bilang rugilah segala macam. Itu yang nggak benar. Karena pemerintah nggak bisa ngatur moral seseorang. Ya, mau kebijakan yang apa juga berat, nggak bisa sampai menjamah ke situ. Nah, tapi yang saya mau bilang adalah lebih luas lagi adalah korupsi. Saya paling sakit hati kalau misalnya ada berita petugas pajak kerjasama jual beli kasus, itu kan kurang ajar. Sementara Bu Mulyani mati-matian genjot pajak, kita juga mati-matian dia udah wajib pajak, maksudnya patuh bayar pajak, sementara ada orang yang begitu. Kan itu kurang ajar. Mesti dihukum jauh lebih berat. Menurut saya harus fair begitu. Kejar itu koruptor supaya fair. Begitu. Orang baru rela bayar pajak. Makasih. Apakah motif dari pemerintah adalah untuk meningkatkan pendapatan pajak? Kalau meningkatkan pendapatan pajak, itu memang mungkin salah satu solusi, terlepas dari baik atau tidaknya solusi itu. Namun demikian, saya mau mengusulkan, ketimbang berusaha mati-matian meningkatkan atau hanya meningkatkan pendapatan pajak, lebih baik juga mengurangi kebocoran. Masalah terbesar kita ini mungkin kebocoran. Mungkin dari pendapatan pajak kita, dari anggaran yang kita keluarkan, 30% bocor. Daripada menyiksa pengusaha, lebih bagus kita menyiksa koruptor. Kunci semua celah untuk bisa dikorupsi. Dengan gitu negara punya uang banyak. Karena kebetulan saya sering mengintip P&L dari perusahaan-perusahaan distribusi misalnya, hanya untung paling 2,5-3%. Ya oke lah, yang bagus-bagus bisa sampai 8%. Kasianlah kalau dipotong di atas seperti franchise seperti itu. Ini saya mau kasih opini ya. Untuk perusahaan yang udah rugi masih tetap hitungan pajak, itu sih saya boleh bilang keterlaluan ya. Bukan apa, perusahaan yang udah rugi mau survive saja susah Bu, apalagi mau bayar pajak, belum lagi mau bayar hutang bank ya. Jadi mungkin pemerintah tolong bisa pikirkan dengan baik ya. Kita kalau ada untung tidak masalah, mesti bayar pajak berapa persen ya kan. Tapi kalau udah rugi mau uang dari mana Bu? Itu aja, terima kasih. Ya, pastinya saya juga bingung ya, Sri Mulyani kali ini idenya kurang cemerlang. Jadi saya pikir banyak perusahaan-perusahaan yang
sudah mau istilahnya sudah mau bangkrut, masih mau dihajar juga. Jadi menurut saya nih sudah pengusaha ini saat ini posisinya sudah pada titik kulminasi terendahnya. Jadi tolong bantu pemerintah efektifin aja tuh pengawasan kepada perusahaan-perusahaan besar yang ngembang pajak, ya grup Bakri dan sebagainya. Itu tolong juga kasus-kasus investasi itu diberesin. Itu aja, terima kasih. Setuju sekali. Dengan pajak minimum 1% untuk perusahaan-perusahaan yang rugi, asal sistem perpajakan kita sangat canggih di mana tidak ada hubungan interaksi manusia. Artinya tidak ada lagi seperti zaman dulu, kalau ngaku rugi, tukang pajak akan obrak-abrik semua lemari kita, server komputer akan dicabut, dibawa dan sebagainya. Artinya dengan sistem yang canggih, pajak bisa mendeteksi betulkah perusahaan itu rugi, begitu, sehingga tidak perlu ada kunjungan-kunjungan. Kalaupun perlu diminta, kalau perlu dibawa bukti, artinya si kandidatnya yang harus datang ke kantor pajak, bukan orang pajak yang harus mendatangi kantor nasabah. Terima kasih. Jadi kalau dibilang seperti itu sebenarnya udah berlaku ya. Tarif UMKM mau untung mau rugi kan 0,5%. Mungkin mereka secara buku tuh juga rugi. Jadi sebenarnya kalau mau cari penerimaan negara itu pajak, jangan berburu di kebun binatang. Kenapa? Binatangnya mati, habis semua nanti diburu. Perluas, berapa banyak mungkin pejabat yang nggak bayar pajak. Jangan-jangan juga banyak anggota-anggota DPR, kita nggak tahu ada bayar pajak atau enggak. Jadi kalau mau menggali potensi pajak, pesan masyarakat, jangan berburu di kebun binatang. Binatangnya habis diburu semua. Itu sih menurut saya. Menurut saya betul sekali. Jadi jangan berburu di kebun binatang. Kita lihat aja, itu bisa ada data kan, bahwa Indonesia jumlah penduduknya berapa, kemudian berapa orang, berapa persen yang bayar pajak. Nah, dari situ kan bisa dicari. Tadi juga dibilang, pejabat-pejabat pemerintah, anggota DPR, belum yang lain-lain, itu bayar pajak apa enggak? Bayarnya benar apa enggak? Jadi itu harus diselidiki. Kedua, korupsi harus diberantas. Benar-benar diberantas, karena korupsi itu menghabiskan uang negara juga. Yang harusnya bisa untuk pembangunan, yang harusnya bisa dipakai untuk kepentingan lain, tapi habis dikorupsi. Makanya hukum harus ditegakkan yang benar, jangan tanggung-tanggung. Sekian. Pemerintah itu kalau narik pajak jangan memberatkan. Kalau memang ada yang nggak benar rugi untuk mengaku rugi, ya diperiksa. Bila perlu ditungguin, usahanya ditungguin. Para pajak itu harus menungguin, ikut jaga gitu, membuktikan. Jangan memberatkan orang yang udah taat bayar pajak, diberat-beratkan. Nanti malah orang pada takut bayar pajak. Lebih baik itu gini, orang pajak itu harus bisa membuktikan. Orang-orang itu yang punya harta banyak, uangnya dari mana itu pakai sistem begitu. Harus berani bisa menjelaskan. Jadi pakai hukum yang terbalik itu. Terima kasih. Ya, saya heran sekali dengan cara berpikir pemerintah ini ya. Kok ada perusahaan yang sudah rugi dipajak, itu logikanya di mana ya? Cara berpikir gimana ya? Artinya kondisi sekarang seolah-olah semua perusahaan yang rugi ini disinyalir bohong oleh pemerintah. Nah, kalau memang ada yang ditemukan seperti itu, jangan digeneralisir gitu. Kan ada audit pajak, silakan audit. Bahkan ada, kalau perusahaan-perusahaan yang sudah go public itu kan ada external auditor juga yang mengambil peran untuk mengaudit seluruh catatan keuangannya. Dan kalau hanya itu menjadi alasannya, maka kalaupun diberlakukan 1%, ya kalau memang ada perusahaan yang sudah jahat seperti itu akan tetap jahat. 1% dibandingkan dengan tarif pajak normal mungkin 15%, 18%, saya kurang tahu sekarang ya. Dibanding 1%, mereka tetap akan seperti itu gitu. Jadi alasan pemerintah ini mengada-ngada, saya pikir ya. Dan cobalah berpikir kreatif lah. Jangan hanya swasta yang disuruh berpikir kreatif. Pemerintah itu apa gitu? Saya heran ya. Coba bekerja dengan sungguh-sungguh lah. Jadi jangan cari jalan singkat gitu loh. Hanya untuk memenuhi target-targetnya secara pribadi. Saya pikir begitu. Terima kasih. Saya kira kebijakan ini untuk sementara ini menurut saya sih kurang tepat, jadi kontraproduktif.
kita ingin menarik investor sebanyak mungkin tapi tidak kompetitif gitu ya. Kalaupun ada yang misalnya nakal-nakal tadi, berapa banyak sih yang nakal-nakal itu ya. Ada perusahaan-perusahaan besar terutama multinasional di Indonesia ini sangat termotivasi dengan sistem perpajakan kita ya. Saya pernah bekerja di suatu perusahaan, dia untung besar kemudian rugi ya. Dia masih tetap termotivasi untuk meneruskan bisnisnya karena ada keringanan pajak bagi yang rugi. Saya kira demikian. Terima kasih. Iya, menurut saya sih harusnya wajar. Artinya pemerintah itu kalau namanya badan usaha rugi ya harusnya tidak usah pajaknya ya. Sudah rugi semakin rugi aja begitu kan. Yang penting kontrolnya tuh badan usaha yang benar-benar harus dikontrol apakah dia benar rugi ataupun untung. Kalau lagi untung ya harus bayar pajak secara konsisten begitu kan. Jadi kasihan dong badan usaha yang jelas-jelas rugi masih harus bayar pajak lagi. Terima kasih. Ini kalau Indonesia itu belum waktunya lah ikut-ikutan Amerika. Amerika kan pengusahanya banyak. Pengusaha di Amerika itu piutangnya itu bisa dibeli negara. Kalau piutang kita kan negara nggak mau beli, ya kan? Masa mau dipajak? Kalau udah rugi mau dipajak? Bisnis untuk bertahan hidup aja kita udah harus kerja keras, ya malah. Habis itu dipajakin, ya nangislah kita. Makasih. Usaha ya. Kalau memang uang kasnya pemerintah juga udah tipis, dananya gak banyak, yaitu bantuan BLT-nya jangan besar-besar, jutaan sekantor orang, dia berapa triliun itu. Jadi pusing mikirin BLT dan dana udah dikit, jadi akhirnya pajak-pajak kita. Di satu sisi pandemi, resesi, begitu banyak itu hyper-hyper tutup, bangkrut. Kenapa enggak sama-sama puyeng? Bagusnya tuh BLT dikurangin separuhnya, kalau memang udah dana udah dikit. Makasih. Jangan rakyat kecil aja, pengusaha kecil yang diinterin itu pejabat tuh yang pada koruptor tuh disita, dimiskinkan, dia tuh masukin ke kas negara gitu, biar di penjara harta kekayaannya masih ada segunung. Itu aja dah. Oke, saya tidak tahu pemerintah itu mau dapat angka 1% dari mana, ataukah nanti ada pembagiannya, karena 1% itu besar loh ya. Karena tidak semua bisnis itu bisa profitnya 1%. Mungkin makanan bisa 1%. Tapi coba bayangkan, bisnis money changer misalnya, atau bisnis handphone, itu mana bisa 1%. Dan saya nggak tahu itu pemerintah bukannya harusnya mencari, ya itu petugas pajaknya begitu banyak dan gajinya besar, bukannya mereka yang harus mencari. Kalau memang ada perusahaan-perusahaan, itu kan ada tempat tinggal direktur-direkturnya di mana, di rumah-rumah yang mewah. Kalau memang setorannya itu dibilangnya rugi, kenapa rumahnya besar dan mewah? Nah itulah yang harus mereka cari tahu. Jangan malas untuk mencari tahu petugasnya. Jangan dilimpahkan ke semua orang, itu dianggapnya nipu pajak, begitu ya. Kalau menurut saya, hematnya sih jangan diubah jadi 1%. Karena kalau nantinya yang perusahaan-perusahaan yang sudah untung mungkin mengarah ke 1% itu nanti. Mereka harus untung, dia pikir kalau udah 1% kan udah nyetor, jadi selesai. Lebih baik seperti sekarang, kalau dia merugi diperiksa. Mungkin pemerintah tetapkan aja semua pajak final gitu udah. Jadi nggak usah pakai tarif-tarif lagi, langsung omset sekian kena berapa persen, udah nggak ada restitusi, nggak usah hitung biaya, nggak usah pakai buku, hitung aja omset, gampang. Tinggal sektornya, sektor apa berapa persen, sektor apa berapa persen, gitu kali ya. Ini kelihatannya pejabat-pejabat kita ini kurang memahami mengenai UMKM terutama ya. Jadi waktu zaman Pak SBY itu sudah difinalkan pajak itu 1%. Menteri Koperasinya Pak Syarif Hasan waktu itu mengetahui mengenai UKM. Tapi sekarang ini peraturan dirubah. Jadi dikasih waktu 3 tahun, setelah itu pajak normal. Mereka nggak tahu mengenai UKM, terus sekarang dikasih minimum 1%. Sebenarnya waktu itu udah benar 1% final. Jadi nggak mempersulit UMKM, karena UMKM tuh orangnya sedikit ya. Dan mungkin juga kerja sendiri gitu. Kalau dikasih pajak normal, kena PPh 25, mungkin perlu diketahui kalayak lama ini PPh 25
angsurannya tiap bulan itu berdasarkan penghasilan tahun lalu. Ini rada aneh, siapa yang buat ini? Jadi selalu akan bukan berdasarkan penghasilan tahun ini. Jadi selalu akan lebih bayar, kurang bayar, lebih bayar, akan diperiksa terus itu perusahaan-perusahaan itu. Saya nggak tahu maksudnya ini dibuat ya. Tolong simple gitu, dibuat mudah untuk pajak ini. Orang mau bayar pajak kok dipersulit gitu. Begini begitu peraturan yang enggak itu pendapat saya. Cuman ini apakah saran-saran ini, pendapat ini sampai ke pemerintah atau tidak, saya nggak tahu. Apa di radio sini aja. Kalau di radio sini aja percuma ini. Ini mesti diusulkan pemerintah mengetahui seluk-beluk mengenai pajak ini, mendetail, mempermudah rakyat mau bayar pajak. Ya, terima kasih. Begini menurut saya ya, pengenaan pajak terhadap perusahaan yang laporan keuangan merugi itu kemungkinan akan menambah beban daripada pengusaha ya, karena memang situasi ekonomi sedang sangat sulit atau masih krisis ekonomi belum membaik, sehingga kita tahu kemarin Giant itu aja tutup mallnya ya, sehingga UMKM banyak yang di situ yang nyewa tempat kolaps gitu ya, dan 26.000 kemungkinan karyawan di PHK, dan kemungkinan ini bukan hanya Giant saja yang kolaps. Itu menandakan bahwa keadaan ekonomi itu memang sangat sulit atau masih krisis ekonomi. Jadi sebaiknya perusahaan yang merugi jangan dikenakan pajak atau dibebaskan pajak, dan ini akan membuat perusahaan masih bisa survive atau masih bisa melakukan usahanya. Kemungkinan seperti itu. Kalau seperti ini berarti sudah tidak self assessment lagi dong. Artinya pemerintah sudah tidak percaya juga dengan wajib pajak, dan kelihatannya kalau seperti gini pemerintah juga dalam hal ini Departemen Keuangan, Menteri Keuangan ini sudah egois banget gitu loh. Namanya orang udah rugi masa disuruh bayar. Justru kalau perusahaan rugi, pemerintah atau Departemen Keuangan, Dirjen Pajak harus membuktikan, dia audit dan segala macam, dia periksa betul nggak rugi. Nah itu baru benar. Masa orang suruh rugi suruh bayar di mana-mana juga nggak ada lah. Makasih. Baik, terima kasih Mitra Bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.